Salam sejahtera, salam sehat, salam jumpa kepada saudara-saudari dimanapun berada di hari Jumat pada tanggal 20 Agustus 2021 dalam program Hikayat dan Syafaat Jumat yang dipersembahkan oleh GPIB Jemaat Mahkota Hayat Pamekasan dan GPIB Jemaat Pancaran Kasih Kalianget. Bersama dengan saya Pendeta Henry Victory Sihasale, dan di saat ini kita akan melengkapi renungan kita tentang karya Allah dalam kehidupan di dunia ini, secara khusus dalam kehidupan orang percaya melalui hikayat yang akan diakhiri oleh syafaat kita kepada Tuhan. Nah, sebelumnya mari kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan kami dapat melengkapi renungan kami akan firman Tuhan melalui hikayat. Dan kiranya Tuhan menolong kami agar dapat memahami dan menerima dengan baik. Dan kiranya ini semua melengkapi renungan kami ya Tuhan, atas apa yang telah Engkau lakukan, atas apa yang senantiasa Engkau karyakan dalam kehidupan seluruh ciptaan-Mu, secara khusus kehidupan kami sebagai orang percaya. Inilah ya Tuhan yang menjadi permohonan kami, ampuni salah, ampuni dosa kami, di dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam beberapa waktu ini kita merenungkan melalui Sabda Bina Umat tentang apa yang Allah karyakan bagi manusia, secara khusus bagi orang percaya dalam menjalankan tugas pengutusannya di tengah-tengah dunia. Dan salah satu puncak atau salah satu karya Allah itu yang terbesar dalam kehidupan kita adalah bagaimana Yesus Kristus menyelamatkan, menebus, dan Ia senantiasa menyertai melalui Roh-Nya yang kudus dalam kehidupan orang percaya. Dan sekarang kita akan menerima hikayat, ya. Saya akan menyampaikan sebuah hikayat tentang kuasa Roh Kristus dalam sejarah kehidupan orang percaya, dan hikayat ini dia mengacu pada sebuah peristiwa besar yang terjadi 1000 tahun yang lalu, tepatnya di tanah Mesir pada abad 10 Masehi, sekitar tahun 900 Masehi. Nah, saat itu saudara-saudara, Mesir di bawah kekuasaan kekhalifahan Fatimiyah. Nama khalifahnya yaitu Al-Mu'iz. Dan karena Mesir takluk di bawah kekhalifahan, maka penduduk Mesir pada saat itu mayoritas menjadi Muslim. Nah, salah satu kegemaran dari khalifah ini, dia senang mendiskusikan agama dengan mengundang agama-agama lain. Jadi, dalam beberapa kesempatan, khalifah ini sering mengundang tokoh-tokoh agama dari luar Islam tentunya, untuk mendiskusikan tentang kebenaran, hikmat, kebijaksanaan daripada setiap agama tersebut. Dan khalifah ini sangat fair dan sangat menghargai ajaran agama-agama yang ada, meskipun berbeda dengan keyakinannya. Namun saudara-saudara, di lingkaran kekhalifahan, di lingkaran si khalifah ini, ada orang yang dengki, yang tidak suka dengan kebiasaan khalifah ini. Namanya Ibnu Kilis. Nah, Ibnu Kilis ini orang Mesir, maksudnya dia memang sudah lama tinggal di Mesir, dan sebelum Mesir jatuh ke tangan khalifah, Ibnu Kilis ini menjabat sebagai gubernur. Dan ketika Mesir jatuh ke tangan khalifah, supaya ia bisa menyelamatkan diri dan kedudukannya, maka ia datang ke khalifah tersebut dan membantu khalifah itu dalam memperluas kekuasaannya di tanah Mesir. Bahkan Ibnu Kilis meninggalkan iman Kristennya untuk masuk menjadi orang Muslim, supaya ia bisa mempertahankan kedudukannya sebagai gubernur. Nah, pada suatu kesempatan, saudara-saudara, Ibnu Kilis memberitahu kepada sang khalifah bahwa ada ayat di Alkitab yang mengatakan, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah
maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Mendengar perkataan Ibnu Kiris, sang khalifah penasaran. Lalu ia memanggil pemimpin agama Kristen di Mesir. Saudara-saudara, pemimpin agama Kristen kalau di Mesir itu jabatannya patriark. Jadi kalau Katolik paus gitu ya. Nah, kalau di Mesir itu patriark jabatannya. Nah, pada saat itu patriark di Mesir itu namanya adalah Abram bin Zara. Jadi sang khalifah memanggil patriark Abram bin Zara untuk mengkonfirmasi apa benar ayat tersebut ada di Alkitab. Patriark datang dan membenarkan dan mengatakan, ya khalifah, benar bahwa ayat itu ada di Alkitab, tepatnya di Injil Matius. Lalu sang khalifah meminta kepada patriark itu supaya buktikan kebenaran daripada ayat itu. Buktikan kebenaran ajaran iman Kristen itu. Apabila kamu tidak berhasil membuktikannya sesuai dengan apa yang tertulis, sesuai dengan apa yang terbaca di ayat itu, maka saya memberikan 3 ultimatum. Ultimatum yang pertama, kamu dan seluruh orang Kristen di Mesir harus pindah ke agama Islam. Ultimatum yang kedua, kalau kalian tidak mau pindah ke agama Islam, maka kalian harus angkat kaki dari tanah Mesir. Ultimatum yang ketiga, kalau ultimatum pertama dan kedua tidak mau kalian laksanakan, maka kalian akan saya bunuh dengan pedang. Dalam kebingungannya, sang patriark berdoa, meminta kepada Tuhan untuk membimbingnya dalam menghadapi masalah tersebut. Dan setelah selesai berdoa, sang patriark meminta waktu 3 hari untuk menjawab sekaligus membuktikan kepada sang khalifah atas kebenaran ajaran iman Kristen. Sang patriark pun diizinkan pergi dari hadapan sang khalifah. Lalu sang patriark bergegas dan dia memanggil seluruh rohaniawan, dia memanggil seluruh biarawan dan menyerukan kepada seluruh orang Kristen di tanah Mesir, mulai saat itu juga berdoa dan berpuasa selama 3 hari ke depan. Sang patriark berkata, kita harus berdoa dan berpuasa agar Tuhan memberikan ampunan dalam kemegahannya dan memberikan petunjuknya kepada kita untuk menghadapi masalah ini. Hari pertama, tidak ada petunjuk. Hari kedua, tidak ada petunjuk. Hari ketiga, saat fajar matahari menampakkan sinarnya di ufuk timur, hari yang dijanjikan patriark untuk menjawab permintaan sang khalifah, patriark Abram mendapat mimpi. Dia berjumpa dengan Bunda Maria, dan Bunda Maria itu berkata kepada patriark Abram, temuilah seseorang yang bernama Simon, yang cacat matanya. Dia adalah penjemur kulit binatang di perusahaan penyamakan kulit. Bangun dari tidurnya, patriark bergegas pergi menjumpai Simon di tempat yang telah ditunjukkan Bunda Maria kepadanya. Dan patriark Abraham ketemu dengan Simon dan menceritakan segala sesuatunya. Simon terkejut atas mimpi patriark Abraham. Dia kaget. Mengapa saya yang menjadi jawaban atas persoalan hidup matinya orang-orang Kristen di Mesir? Padahal saya ini adalah orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Saya ini orang yang berdosa. Banyak sekali dosa yang saya lakukan dalam kehidupan itu. Namun sang patriark Abraham tetap bersikukuh meskipun Simon menjawab seperti itu. Karena Bunda Maria yang mengutusnya. Akhirnya Simon pun luruh hatinya. Mendengar
perkataan dari Patriark Abraham. Tidak berapa lama kemudian, Simon kemudian mendapatkan sesuatu dalam pikirannya. Dan ia yakini bahwa inilah jawaban dari sorga atas kesulitan yang dihadapi oleh seluruh orang Kristen di Mesir. Simon lalu memberitahukan kepada Patriark Abraham apa solusi dari masalah itu. Setelah mendengar dari Simon, Patriark lalu memberitahu sang khalifah bahwa dia telah siap menjawab permintaan tuntutan sang khalifah dan mengundang khalifah untuk pergi ke sisi timur Gunung Mukkatam. Sang Patriark membawa seluruh rohaniawan serta seluruh jemaat, termasuk Simon, si penjemur kulit, sang penjemur kulit, berjalan ke arah gunung tersebut. Sementara sang khalifah berangkat bersama dengan orang-orang terdekatnya, termasuk Ibnu Kilis, ikut bersama rombongannya. Setelah semuanya sudah berada di posisi masing-masing, sang Patriark memulai upacara keagamaan. Ia mulai dengan melayankan sakramen perjamuan. Dan setelah sakramen perjamuan, lalu ia meminta semua orang Kristen berkumandang, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Berkali-kali, 400 kali Kyrie eleison dikumandangkan. 100 kali menghadap timur, 100 kali menghadap barat, 100 kali menghadap utara, dan 100 kali menghadap selatan. Setelah itu suasana hening untuk beberapa saat. Lalu seluruh umat Kristen melakukan sujud dan bangkit berdiri, dan sang Patriark memberikan tanda salib ke arah gunung, dan pada saat itulah keajaiban terjadi. Gunung Mukkatam tiba-tiba bergeser dari permukaan tanah, sehingga sinar matahari bisa terlihat dari celah-celah antara dasar gunung yang terangkat tersebut dengan permukaan tanah. Semuanya terus berdoa, dan gunung pegunungan timur Mukkatam berpindah ke sebelah barat dengan jarak 3 km. Sang khalifah dan para pengikutnya terbelalak, takjub dan sangat ketakutan menyaksikan keajaiban itu. Sang khalifah langsung berteriak sekuat tenaga, mengucapkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Puji syukur atas namanya. Dan langsung ia pergi menuju tempat Patriark dan umat Kristen itu, dan meminta sang Patriark untuk menghentikan apa yang sedang terjadi tersebut. Karena khawatir kota yang sedang ia bangun akan hancur total akibat goncangan gempa yang ditimbulkan karena berpindahnya Gunung Mukkatam. Setelah semuanya kembali tenang, sang khalifah kemudian mengaku kepada Patriark Abraham, Anda sudah membuktikan kebenaran iman Kristen Anda. Dan setelah itu, sang khalifah dihinggapi dengan rasa takut. Ia memeluk dengan hangat dan erat Patriark Abraham. Dan ini adalah awal baru bagi persahabatan yang baik di antara mereka. Nah, saudara-saudara, sebagai monumen untuk mengingat peristiwa itu, dibangunlah sebuah gereja di tempat Gunung Mukkatam itu berhenti berpindah. Inilah gerejanya. Namanya adalah Gereja Saint Simon, Santo Simon, untuk mengingat karya dari Simon si penjemur kulit. Inilah gunung yang berpindah dan gereja itu dibangun sebagai monumen untuk peristiwa tersebut. Ini dalamnya, kalau ibadah. Nah, demikianlah hikayat pada saat ini. Bagaimana kita bersama boleh mendengar sebuah kisah tentang apa yang menjadi karya Allah dalam kehidupan orang percaya.
bahkan seorang patriark pun, pemimpin agama Kristen pun, dia harus dibawa untuk meminta mendapatkan petunjuk Allah melalui seorang penjemur kulit, seorang penyamak kulit. Bahwa roh Allah tidak bisa dibatasi. Pada siapa dia harus berikan petunjuk, kepada siapa dia harus berkarya, tidak ada satupun kita yang dapat membatasinya. Nah, demikianlah hikayat kita, dan mari kita masuk dalam syafaat. Kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah, karena kasih dan pimpinanmu Tuhan telah memelihara kehidupan kami sampai saat ini. Nah, kami mengucap syukur bahwa Engkau telah berkenan untuk menuntun kami dalam setiap renungan firman Tuhan. Dan di saat ini kami dilengkapi dengan hikayat tentang berpindahnya Gunung Mokatam di tanah Mesir 1000 tahun yang lalu. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam kuasa, kasih, dan pimpinan Tuhan. Agar kami dalam hidup ini, kami tidak menyimpang dari jalan Tuhan. Kami setia, kami taat sampai mati di dalam Tuhan. Dan kami mohon pemeliharaanmu terjadi dalam kehidupan kami dan keluarga kami. Berkat-Mu memenuhi segala sesuatu yang dibutuhkan. Dan berkat Tuhan juga memenuhi segala sesuatu yang dibutuhkan oleh persekutuan gereja-Mu Tuhan. Oleh pelayan dalam melakukan pelayanan kesaksian di tengah-tengah kehadirannya di dunia ini. Yang berdoa bagi gereja Tuhan, jemaat di mana kami bersekutu. Yang berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Kami juga berdoa bagi pergumulan kami dalam menghadapi pandemi COVID-19. Dalam kasih dan kuasa Tuhan, segala sesuatu dapat terdah, dan kami memohon agar Tuhan kasihani kami, dan berikan hikmat bagi kami, agar dapat turut berpartisipasi secara aktif, hidup, menghargai kehidupan, dan dalam membatasi penyebaran virus, sampai pada waktunya Tuhan berkenan, pandemi ini boleh gugur dari tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah orang-orang yang sakit, Tuhan tolong mereka sakit, sembuhkan mereka Tuhan. Kami mohon kepadamu juga berkati orang-orang yang berduka, berikan penghiburan dan kekuatan bagi mereka. Pulihkanlah mereka ya Tuhan. Inilah yang menjadi syafaat kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Demikianlah syafaat pada hikayat dan syafaat pada tanggal 20 Agustus 2021. Tuhan Yesus menolong dan menyertai kita untuk senantiasa hidup di jalannya dengan hikmat daripadanya. Salam sehat, salam sejahtera, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus menyertai kita senantiasa.